Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari, seorang akademisi di channel YouTube saya Membaca Makna. Para sahabat yang baik hatinya, bertemu kembali kita dengan pembahasan yang menarik. Kali ini kita akan membahas satu tema dengan sebuah pertanyaan, untuk apa belajar psikologi agama? Kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini, untuk apa belajar psikologi agama, maka setidaknya kita mesti masuk dalam diskusi atau kita mesti mengetahui dua aspek penting. Yang pertama, apa itu psikologi agama? Yang kedua, apa faedahnya belajar psikologi agama? Saudara-saudara, sebelum berlanjut, saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, mohon kiranya berkenan memberikan like, subscribe, share, dan komen pada akun YouTube ini. Terima kasih. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang psikologi agama, sesungguhnya manusia sebagai khalifah di muka bumi telah dibekali berbagai potensi, dan dengan mengembangkan potensi tersebut diharapkan manusia memiliki kemampuan menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Dan salah satu di antara potensi yang paling besar dalam diri manusia adalah potensi beragama. Karena pada dasarnya fitrah beragama itu ada pada diri manusia, yang merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk cenderung melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan suci yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dalam perspektif agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah menjelaskan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, apa yang dapat dipahami dari surat Ar-Rum ayat 30 ini menjelaskan kepada kita bahwa menurut fitrahnya manusia adalah makhluk beragama. Dalam istilah lain disebut sebagai homo religion atau homo dipidian, makhluk yang bertuhan. Karena secara naluri manusia pada hakikatnya selalu meyakini ada kekuatan di luar dirinya, ada kekuatan yang mengatur kehidupannya, mengatur alam semesta, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia pada dasarnya adalah homo religius, makhluk beragama. Agama merupakan pengalaman dunia dalam diri seseorang tentang ketuhanan yang disertai dengan keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, saudara-saudara, kemudian kita ingin melihat pula pengertian psikologi. Kalau kita lihat, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Jadi psikologi itu mempelajari fenomena kejiwaan manusia. Jadi disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan di balik perilaku dan tindakan tersebut. Nah, kalau kita merujuk pula
pengertian psikologi menurut Plato dan Aristoteles, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Definisi psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia, seperti perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Nah, sementara itu, kalau kita lihat pula dalam perspektif agama, secara etimologi, psikologi memiliki arti ilmu-ilmu tentang jiwa. Dalam Islam lebih populer disebut ataupun lebih populer kita kenal dengan kata nafs. Meski ada juga yang menyamakan dengan istilah ruh, namun sekali lagi istilah nafs lebih populer penggunaannya daripada istilah ruh. Nah, dengan demikian psikologi dalam perspektif bahasa Arab dapat diterjemahkan menjadi ilmu al-nafs atau ilmu al-ruh. Nah, sedangkan istilah psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kewajiban manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu kalau kita melihat pengertian psikologi. Sedangkan pengertian agama, kalau kita lihat konsep agama secara etimologis dan terminologis. Konsep agama secara etimologis, kita tahu bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada yang berasal dari bahasa Sanskerta, ada yang berasal dari bahasa Latin, dan ada yang berasal dari bahasa Arab. Kalau kita lihat dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, gama artinya kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi dengan demikian agama menurut bahasa Sanskerta adalah tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan. Atau dengan adanya agama terjadilah keteraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Nah, sedangkan dari bahasa Latin, agama merupakan religio atau religire. Artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi dengan demikian agama itu adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan. Hubungan apa? Hubungan manusia dengan Sang Maha Penciptanya. Nah, sementara itu kalau kita lihat pula agama dari perspektif Arab, agama itu din, berasal dari kata dana yadinu dinan, berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Nah, sementara itu kalau kita lihat konsep agama secara etimologis dan terminologis, konsep agama secara terminologis, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, sesama manusia, dan pergaulan manusia dengan lingkungannya. Dalam konsep Islam kita mengenal dengan sebutan hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana pengaturan hubungan manusia dengan sang Khaliknya dan bagaimana pengaturan hubungan manusia dengan sesama manusia. Karena itulah di dalam agama setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama adalah kredikal akidah, keyakinan. Yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural
yang diyakini sebagai pengatur dan pencipta alam. Ada keyakinan lain, keyakinan hebat di luar diri manusia yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Yang kedua, dalam agama itu ada unsur peribadatan, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan yang diyakininya itu sebagai konsekuensi atas pengakuan atau ketundukannya terhadap kekuatan yang diyakininya tersebut. Yang ketiga, ada sistem nilai, ada value, ada sumber hukum, ada syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan langsung dengan keyakinannya tersebut. Nah, kalau kita lihat pula secara etimologis yang kita kaitkan dengan pemahaman kita tentang pengertian Islam, Islam itu secara umum kita mengenal artinya selamat, kedamaian, sentosa. Jadi orang-orang yang mengambil jalan Islam adalah orang-orang yang mengambil jalan selamat, jalan kedamaian, jalan sentosa. Dalam istilah syar'i, Islam artinya berserah diri, tunduk patuh dengan kesadaran yang tinggi kepada Sang Khaliknya. Islam adalah menerima segala perintah, menjalankan segala perintah, menerima segala perintah, dan mematuhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Bagi agama Islam tentunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari dua pemahaman ini tadi, ada pemahaman psikologi dan ada pemahaman agama, maka sekarang kita mencoba mentelaah tentang pengertian psikologi agama. Psikologi agama menggunakan dua kata, yaitu psikologi dan agama. Tadi sudah kita jelaskan apa itu psikologi, apa itu agama. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Pengerti psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia. Sehingga psikologi secara harfiah tadi berasal dari kata sais dan logos, jadi ilmu jiwa. Jadi dalam mitologi Yunani, sais ini adalah seorang gadis cantik yang bersayap seperti kupu-kupu. Nah, di sini jiwa pun digambarkan seperti seorang gadis cantik dan kupu-kupu sebagai simbol keabadian. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan jiwa dan dapat disingkat dengan ilmu jiwa. Tetapi bukan mempelajari jiwanya, yang dipelajari adalah gejala-gejala yang diperlihatkan dari kejiwaan itu sendiri. Sementara itu, untuk psikologi agama, kalau merujuk kita pada pendapat Profesor Dr. Zakiyah Derajat, beliau menjelaskan psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Psikologi agama dapat disimpulkan merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia manusia. Nah, saudara-saudara, sudah dapat kita jawab pertanyaan yang pertama atau tema yang pertama, apa itu psikologi agama? Berangkat dari pengertian psikologi, pengertian agama,
kemudian pengertian psikologi agama. Masuk kita pada tema yang kedua, faedah belajar psikologi agama. Apa faedahnya kita belajar psikologi agama? Seperti yang diketahui bahwa psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi yang merupakan ilmu terapan. Hasil kajian psikologi agama dapat dimanfaatkan dalam berbagai lapangan kehidupan, seperti dalam bidang pendidikan, psikoterapi, kedokteran, pengobatan alternatif, misalnya ruqyah. Kemudian bisa juga dimanfaatkan psikologi agama ini untuk dakwah, maupun pendekatan-pendekatan program-program pemerintah, program-program pendidikan, bahkan dapat juga digunakan untuk kaitannya dengan dunia politik. Nah, dalam banyak kasus pendekatan psikologi agama baik secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan untuk membangkitkan perasaan dan kesadaran agama. Seperti pengobatan pasien di rumah-rumah sakit, tidak hanya rumah sakit jiwa, juga rumah sakit umum, rumah sakit yang mengobati pasien yang bukan karena ada gangguan jiwa, dapat dilakukan dengan pendekatan psikologi agama. Begitu juga dengan usaha dan bimbingan maupun penyuluhan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, atau mungkin para pecandu narkoba yang sedang direhabilitasi. Nah, jadi dalam lapangan pendidikan psikologi agama dapat difungsikan pada pembinaan moral, mental, keagamaan. Dengan demikian, kalau kita rincikan secara lebih rinci, ada 3 kepentingan mengkaji psikologi agama. Satu, teoritis, yaitu meneliti perilaku-perilaku jiwa keagamaan, mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran perilaku keagamaan. 2, praktis, yaitu perilaku-perilaku keagamaan didukung oleh motif-motif tertentu sehingga kita dapat membimbing orang yang berperilaku keagamaan tersebut. 3, normatif, yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional yang mendorong dapat hidup saling menghormati antara pemeluk agama sehingga tercipta kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Sementara itu, kalau kita lihat pula apa faedah yang paling besar belajar psikologi agama bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berada pada program studi atau mahasiswa yang memilih jurusan pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa yang berada di program studi pendidikan agama Islam atau PAI adalah mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi guru. Nah, dengan demikian psikologi agama membantu mahasiswa memahami perkembangan jiwa keagamaan manusia mulai dari masa kanak-kanak sampai usia lanjut, di mana perkembangan jiwa keagamaan tersebut dipengaruhi oleh dinamika kejiwaan. Nah, hal ini sangat penting diketahui oleh mahasiswa PAI. Kenapa? Karena mahasiswa PAI disiapkan untuk menjadi guru agama yang bukan hanya bertugas untuk memahamkan materi pelajaran keagamaan secara teks, secara teori, tetapi guru pendidikan agama Islam, guru PAI juga bertugas yang lebih berat, yaitu membantu peserta didiknya agar terbentuk jiwa keagamaan peserta didiknya, anak didiknya secara lebih baik. Nah, karena itu mahasiswa
perlu belajar psikologi agama agar mampu memahami tentang psikologi agama, setidak-tidaknya memahami beberapa aspek. Mahasiswa mampu memahami seperti apa konsep manusia, kemudian seperti apa konsep manusia menurut humanisme dan Al-Quran, kemudian seperti apa perkembangan keberagamaan individu pada usia 5-12 tahun, perkembangan keberagaman individu pada usia 13-25 tahun, di mana usia-usia tersebut langsung dihadapi oleh guru-guru di sekolah, baik guru agama maupun guru-guru lainnya. Nah, itulah pengertian psikologi agama dan apa manfaatnya kita belajar psikologi agama, terutama bagi adik-adik yang sekarang sedang menimba ilmu atau sedang kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, yang nantinya adik-adik akan dipersiapkan menjadi seorang guru pendidikan agama Islam. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sahabat-sahabat semua berikan. Terima kasih atas dukungan like, subscribe, dan share-nya. Dan sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.